Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Baik, kita berdoa dulu anak-anak sebelum pelajaran dimulai. Jika berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran fisika. Oke, alhamdulillah tadi saya lihat semuanya berangkat. Alhamdulillah ya, berarti semuanya sehat yang di sini ya. Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan belum? Belum. Nanti setelah pelajaran bisa sarapan ya. Ya sudah, alhamdulillah ya. Biar anak-anak, alhamdulillah kita bertemu lagi. Nah, di sini sudah siap mengikuti pelajaran? Sudah ya. Semoga nanti di hari ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke. Hari ini kita mau belajar apa? Nah, tanda tanya ya. Pertemuan lalu kita sudah bahas materi tentang apa? Fluida statis. Nah, hari ini kita akan bahas fluida dinamis, lanjutan kemarin. Nah, kita sudah bahas sedikit kemarin ya di fluida dinamis, yaitu tentang debit. Ada yang tahu debit itu apa? Ya, apa? Volume fluida yang mengalir tiap satuan waktu. Oke, volume fluida yang mengalir tiap satu satuan waktu. Ya, kemarin sudah kita bahas kalau air ngalir di pipa, kemudian aliran sungai ya, debitnya bagaimana itu sudah kita bahas. Nah, hari ini kalian silakan buka e-learningnya ya. Kemudian di bagian fluida dinamis dan kalian buka di asas di materi kontinuitas. Ada yang sudah belajar tadi malam? Alhamdulillah belum ya, nggak apa-apa. Oke. Baik anak-anak, Pak Taufik buka dulu. Silakan di iPad masing-masing dibuka. Sudah dibuka semua? Sudah. Oke ya, silakan dibuka di bagian ini, kontinuitas. Nah, sebentar anak-anak. Oke. Kelas 11 apa nih? MIPA 2 ya, masa Pak Taufik lupa. Iya, biasanya emang lupa ya. Fluida dinamis, kemudian dipilih kontinuitas. Oke anak-anak, untuk mempelajari materi kita yang baru ini, kita lihat dulu video berikut ini. Oke anak-anak, kalian tadi lihat video ini ya, tentang apa? Menyiram tanaman. Oke, menyiram. Pernah nyiram tanaman? Pernah. Seperti anak ini tadi? Iya. Oke. Apa yang dilakukan anak ini tadi kira-kira? Ditutup ya. Nah, tujuannya biar apa? Biar lebih jauh. Kenapa bisa begitu? Kita nanti akan bahas ini di materi kontinuitas. Oke, bisa ditutup Mbak Muna. Sekarang saya tampilkan dulu di sini terkait dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Banyak anak-anak ya. Ya, kamu bisa baca. Yang pertama, harapannya kalian nanti bisa menerapkan sikap disiplin ya. Kamu nanti disiplin dalam mengikuti pembelajaran, kemudian tanggung jawab dalam menyelesaikan apa nanti tugas yang disampaikan, kemudian santun dalam mempresentasikan. Kemudian kalian nanti akan menerapkan persamaan kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menganalisis hubungan luas penampang dan kecepatan fluida. Kemudian kalian akan merancang percobaan, jadi kita nanti akan eksperimen virtual, dan juga kalian setelah itu mempresentasikan hasil dari eksperimen. Oke? Siap mengikuti pelajaran? Siap. Baik. Sebelum itu, nah silahkan dibuka di pretestnya masing-masing. Ya, silahkan dikerjakan.
perhatikan gambar ya. Kemudian menurut pengamatanmu besaran apa saja yang terbaca di situ? Oke. Cukup ya? Sudah semua ya? Sudah semua? Baik, terima kasih kalau sudah. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuki kegiatan inti kita hari ini. Kira-kira kita mau ngapain ya? Nah, kamu lihat yang pertama, di sini kita akan mengamati dan mengorientasi masalah. Oke, baik. Perhatikan gambar di depan ini. Kalian tahu ini gambar apa anak-anak? Tandon air atau toren air ya, yang mungkin di rumah kalian hampir pasti ada. Gitu ya. Kalau nggak ada berarti kalian langsung ya dari PDAM. Nah, apa masalahnya? Nah, ini ada kasus. Kalian perhatikan di sini, Pak Tony memiliki tandon air yang diletakkan di atas tower dengan ketinggian 3 meter. Ya, biasanya kan di tempat tinggi ya. Nah, kemudian jarak tower terhadap rumah sekitar ada 5 meter. Nah, jarak dari tower itu ke rumah itu ada 5 meter. Berarti disambungin dengan pipa ya, dengan pipa. Kemudian ukuran diameter pipa mendatar dari dasar tower ke rumah adalah 3 inci. Jadi pipanya ini ya, pipa yang di bawah ya, yang di bawah sampai ke rumah itu ukurannya diameternya 3 inci. Nah, Pak Tony menginginkan air yang keluar di bagian ujung pipa, keluaran bagian mendatar itu kecepatannya kecil. Jadi nggak yang kenceng banget gitu ya. Nah, kenapa? Karena Pak Tony khawatir kalau kecepatannya terlalu besar, nanti keran yang di dalam rumah itu bisa bocor atau jebol. Pak Tony pergi ke toko bangunan untuk membeli reducer pipa. Reducer itu kayak gini. Jadi untuk mengubah ukuran dari pipa yang gede ke yang kecil. Ya, reduce kan mengurangi. Kemudian membeli reducer pipa serta pipa yang sesuai. Jadi nanti kalau sudah milih reducer, dia akan memilih pipa yang pas gitu. Kira-kira ukuran berapa gitu ya. Nah, oleh penjual diberi 4 pilihan. Ada yang gede banget satu, kemudian di bawah-bawahnya sampai yang paling kecil ya. Nah, di sini anak-anak Pak Tony bingung. Bingungnya kenapa? Karena dia ingin tadi apa? Keluarannya yang kecepatannya kecil. Nah, kira-kira pilih yang mana? Nah, kita bantu Pak Tony untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, di sini silakan kamu lihat. Berdasarkan ilustrasi itu, yang cerita Pak Tony tadi ya. Paham semua ya tadi ceritanya? Nah, buatlah suatu rumusan masalah. Kira-kira masalahnya apa yang bisa diangkat untuk menyelesaikan permasalahan Pak Tony ini? Ya, kamu buat kalimat pertanyaan anak-anak. Ya, siapa yang mau menyampaikan? Kira-kira rumusan masalahnya apa? Nah, kira-kira apa? Bagaimana hubungan antara luas penambang dengan kecepatan angin? Bagaimana Hubungan antara luas penambang dengan kecepatan angin? Bagaimana hubungan antara luas penambang dengan kecepatan aliran air? Nah, atau bisa juga nanti bagaimana hubungan diameter pipa dengan kecepatan aliran fluida. Gitu ya. Itu rumusan masalahnya, silakan dituliskan. Sudah ya? Kalau sudah silakan disubmit. Oke, baik. Kita sudah menemukan dari permasalahan Pak Odi tadi, kira-kira bagaimana hubungan antara diameter pipa atau luas penampang pipa dengan kecepatan aliran air. Nah, kita akan bantu Pak Tony dengan memecahkan rumusan masalah kita tadi. Kita nanti akan memasuki kegiatan yang berikutnya. Ya, silakan dilihat nomor 5 ya. Kalian nanti akan berkelompok dan menggali informasi. Kalau kita dibagi 4 kelompok, 1 sampai 4 ya. Oke, silakan. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Setelah kalian berkelompok, nah, kalian nanti akan menyelesaikan masalahnya Pak Tony tadi ya. Nah, dengan yang pertama, kalian perhatikan dulu video berikut ini. Semuanya kelihatan? Cepat semua ya. Oke.
Nah, nanti silakan kalian jawab di sini berdasarkan video itu, tuliskan penurunan persamaan. Nah, jadi kamu cek lagi videonya. Oke, silakan dikerjakan. Kalau nomor 1 sudah, langsung ke nomor 2 ya. Nah, kamu nanti bisa lihat jawaban nomor 2, kamu bisa membaca dulu di modul ya, yang sudah Pak Taufik lampirkan di bagian alternatif sumber belajar yang di bawah. Kalian sambil pahami anak-anak, jadi Q sama dengan apa sih? Luas A dikali dengan V kecepatan. Nah, A-nya tadi apa? Ayo diingat-ingat. Nah, bentuknya apa luas penampangnya? Nah, luas lingkaran bagaimana? Gitu. Betul. Sudah, kalau nomor 2 sudah, langsung ke nomor 3 ya. Di situ ada kalian diminta untuk membuka aplikasi apa? Jigspace ya. Kemudian kalian pilih Jet Engine. Nanti bisa dipraktekkan ya. Kalian pahami cara kerjanya sesuai dengan kontinuitas. Ada kesulitan kelompok sini? Sudah? Ya. Bagian biru, nah, ada yang mungkin mau nampilin salah satu di depan? Muna? Ya, ini sambil dilihat. Nah, itu ya. Coba diputar gini, Bun. Nah, itu kamu lihat alirannya tuh. Nah, antara aliran yang di depan sini sama yang di belakang kira-kira bagaimana gitu kan. Terus areanya di sini sama yang area di belakang itu sama enggak luasnya gitu. Nah, silakan nanti kalian bahas, dijawab di situ. Jangan lupa di screenshot ya, yang gambar seperti ini di screenshot nanti dimasukkan di lembar jawabnya. Silakan dijawab ya, yang nomor 3. Nah, itu kamu perhatikan bagaimana alirannya, aliran kiri kanan kan, ya bagian sini sama sini itu kan. Kamu lihat alirannya kan beda tuh, yang bagian sini sama sini. Lebih cepat yang mana? Nah, sini. Baik, sudah sampai semua? Kelompok 1 sudah semua? Kelompok 2? Sudah 3? Sudah 4? Sudah, baik. Oke anak-anak, kita sudah menggali informasi ya. Tadi sudah kalian lihat videonya Pak Taufik, kemudian kalian cari baca di mana? Di modul, kemudian kalian buka aplikasi apa? Jigspace, bagian Jet Engine ya. Di situ tadi kalian sudah belajar tentang kontinuitas. Nah anak-anak, sekarang kita masuk ke kegiatan berikutnya ya. Silakan kamu lihat di bagian nomor 6 ya. Nah, di sini nanti kalian akan mencoba eksperimen menggunakan aplikasi PET. Kemudian nanti untuk mengerjakannya kalian bisa download LKPD-nya di sini ya. Nah, nanti silakan di-download, kamu ikuti langkah kerjanya. Oke, silakan bisa langsung dikerjakan. Ya. 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 Mungkin perbedaannya terjadi kalau ini. Kalau kamu arah apa naruh ininya nggak sama. Coba aplikasinya mana? Kalau misalkan kamu naruh ini, harusnya kamu letakkan di sebelah sini di penggarisnya. Kalau kamu taruh sini, nah nanti akan berkurang. Nah, sesuaiin di sini. Nah, paskan di sini. Gimana? Pak, ini kalau mau itu kan boleh. Ya. Kalau D2-nya sama, tolong dibacakan lagi. D2-nya sama. Maksudnya? Ya pasti beda dong. Kalau sama kayak yang di ini. gimana? Kayak di sini. Sama yang kayak di sini, cuman V2 itu beda karena mungkin kayak dilengkok-lengkok ke atas. Jadi sesuai urut ini aja, sesuai yang instruksi aja. Jadi kamu lurus. Sama ini, kamu naruh penggarisnya mana? Penggarisnya dipasang. V2. Garis dipasang. Nah, itu kan. Nah, kecepatannya ditaruh di penggarisnya. Di sini aman? Ada pertanyaan ya? Taruhnya di sini. Ya, di penggarisnya. Ah, betul gitu. Sip. Nah, kamu ukurnya pas di sininya. Kalau pas di sininya, insya Allah nanti sama. Nah, coba dicek lagi. Coba perhatikan anak-anak. Ukur diameternya perhatikan. Itu ini ya. Batasnya ini.
Nah, ini sama ini. 2 titik itu. Kalau sudah, kalian jawab pertanyaannya, kemudian Aku jawab pertanyaannya. kalian siapkan untuk nanti tampilannya ya, untuk dipresentasikan data yang sudah didapat. Kalau sudah, langsung dijawab pertanyaannya ya. Jawab pertanyaan. Kayak gitu. Sudah selesai anak-anak ya? Sudah, baik. Kalau sudah, tadi siap dipresentasikan data yang sudah kalian dapatkan, kemudian screenshot dan juga jawaban pertanyaan. Baik, masih semangat? Masih. Oke. Kelompok mana yang mau presentasi? Oke, kelompok berapa ini berarti? Kelompok 1. Baik, silakan. Kelompok 1 bisa maju ke depan. Yuk. Silakan. Maju. Yang lain bisa perhatikan ya. Yang lain bisa perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, di sini kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kerja kami mengenai azas kontinuitas. Langsung aja ke screenshot percobaannya. Nah, ini yang percobaan pertama. Terus ini yang percobaan kedua. Pengaturan diameter pipa kiri dibuat tetap agar debit yang akan dikeluarkan itu selalu tetap. Ya, terus Yang kedua, bagaimana perbandingan hasil kecepatan air diameter hasil percobaan dalam perhitungan, yaitu terdapat kemiripan dan hampir mendekati. Selanjutnya dilanjutkan oleh Safa. Bagaimana hubungan antara perubahan diameter pipa kanan terhadap kecepatan air yang dihasilkan berdasarkan asas kontinuitas? Berdasarkan luas penampang bagian depan dan belakang berbeda. Semakin kecil diameter luas penampangnya, maka akan semakin besar kecepatan fluida dan sebaliknya. Berdasarkan analisis hasil percobaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semakin kecil diameter atau luas penampangnya, maka akan semakin besar kecepatan fluida. Dan semakin besar diameter luas penampangnya, maka akan semakin kecil kecepatan fluida tersebut. Oke, baik. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, tidak ada? Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Ya. Baik, berikutnya kelompok mana yang mau maju? Ya, kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil percobaan kami tentang azas kontinuitas. Ini percobaan pertama, percobaan kedua, sama percobaan ketiga. Oke. Ini hasil dan pembahasan. Ini data-data dari hasil percobaannya. V1-nya 1,6, V2-nya di percobaan itu 4,9 dan perhitungan kita 4,44. Apa manfaat pengaturan diameter pipa kiri dibuat tetap dalam percobaan? Jawabannya yaitu agar debit yang dikeluarkan selalu tetap. Karena jika diameter pipa kiri dibuat beda, maka debitnya juga akan berbeda. Bagaimana hubungan antara perubahan diameter pipa kanan terhadap kecepatan air yang dihasilkan berdasarkan azas kontinuitas? Semakin kecil luas penampang, maka akan semakin besar kecepatan fluidanya. Dan semakin besar luas penampangnya, maka akan semakin kecil kecepatan fluidanya. Lalu yang terakhir kesimpulannya adalah semakin kecil luas penampang maka akan semakin besar kecepatan fluidanya, dan semakin besar luas penampangnya maka akan semakin kecil kecepatan fluidanya. Sekian, terima kasih dari Kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih kelompok 2. Silakan berikutnya, kelompok berapa? 3 apa 4? Oh, kelompok 4 dulu, silakan ke depan. Tadi kan menang situ kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Farah, Nasra, Junita, sama Syarlin ingin mempresentasikan LKPD azas dari kontinuitas. Oke. Ini yang percobaan pertama, yang ini kedua, yang ini ketiga. Nah,
datanya disampaikan. Datanya aja, bisa V1 dan dijelasin. V2-nya. Untuk datanya dari percobaan pertama, V1-nya itu ada 1,6 dan V2-nya itu di percobaan didapatkan 0,5 dan dalam perhitungan yang kami coba itu ada 0,484. Bagaimana hubungan antara perubahan diameter pipa kanan terhadap kecepatan air yang dihasilkan berdasarkan azas kontinuitas? Semakin besar diameter pipa, maka semakin kecil kecepatan air. Sebaliknya, semakin kecil diameter pipa, maka semakin besar pula kecepatan air yang mengalir. Jadi kesimpulannya yang bisa kita dapat dari definisi tersebut dapat diturunkan persamaan kontinuitas yang pada intinya adalah aliran air akan lebih deras pada bagian sempit. Hal ini juga akan mempengaruhi kelajuan dan waktu tumpahnya aliran air. Oke, ini sekian presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Yes. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir yuk, kelompok 3 langsung ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Muktika Cahitra Kirana dan bersama partner saya Mustafa Sudirman, dan kami dari kelompok 3. Sebelum itu saya mau pantun. Kami cakepin ya. Bersama Ibu Kutamani Lalang. Cakep. Di sana juga banyak belalang. Cakep. Karena di sini sudah pada ingin pulang, izin kami presentasi sekarang. Oke, pada tabel di sini teman-teman bisa lihat ya untuk screenshot pengukuran kecepatan pertama dan kecepatan kedua. Untuk kecepatan yang pertama di tabel pertama, kami mendapatkan hasil 1,6 dengan kecepatan keduanya dari perhitungan adalah 1,147. Lalu yang kedua, untuk kecepatan yang kedua didapatkan hasil 5,386 dan untuk tabel ketiga didapatkan hasil kecepatan yang kedua adalah 0,670. Untuk analisis data, yang pertama, manfaat pengaturan diameter adalah agar dapat menghitung debitnya. Agar debit yang dikeluarkan selalu tepat, pipa kanan yang dibuat diameternya berbeda dapat dibandingkan dengan diameter pipa kiri yang dibuat sama. Bagaimana hubungan antara perubahan diameter pipa kanan terhadap kecepatan air yang dihasilkan berdasarkan asas kontinuitas? Jawabannya, jika diameter semakin kecil, maka kecepatannya akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Kesimpulannya, berdasarkan analisis hasil percobaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kami dapat menentukan pengaruh luasan terhadap kecepatan aliran fluida dan membuktikan serta mengetahui hasil percobaan kontinuitas. Semakin kecil luas penampang, maka akan semakin besar kecepatan fluidanya, begitu juga sebaliknya. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir anak-anak ya, di sini kita bersama-sama coba menyusun pemecahan masalah dan juga kita akan menyimpulkan dari kegiatan kita. Silakan dibuka. Nah, di sini berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi kalian tadi ya, kalian tuliskan pemecahan masalah ya dan kesimpulan untuk menjawab orientasi masalah yang sudah dibikin tadi. Jadi di awal tadi kita sudah membuat rumusan masalah untuk membantu Pak Tony ya. Nah, kira-kira jawabannya apa? Tadi Pak Tony kan bingung untuk memilih kira-kira reducer mana. Coba siapa? Ya? Yang paling besar. Yang paling besar. Alasannya? Karena kan tadi semakin besar luas penampangnya, maka aliran airnya kan akan semakin kecil. Ya. Nah, kan Pak Tony mencari yang kecil, maka mencari yang paling besar. Ya, Pak Tony pengen kecepatannya kecil, maka pilih yang paling besar. Yang luas penampangnya paling besar. Ada yang lain? Sama? Ya, silahkan dituliskan di situ ya. Ya, hari ini kalian sudah membantu Pak Tony ya. Semoga Pak Tony bahagia ya. Dan juga mendapatkan solusi ya, biar nanti dalam membuat pipa yang masuk ke rumahnya itu sesuai dengan keinginannya. Kalau sudah anak-anak, ya silahkan kalian perhatikan soal post test. Sudah siap ya? Silakan.
Ya, silakan dibuka, perhatikan. Di sini ada 2 soal, kalian kerjakan. Oke, waktunya habis. Silakan disubmit. Baik, sekarang Pak Taufik cek ya. Kita lihat nilainya. Wah, semuanya 100. Karena semuanya 100, berarti kalian semuanya tuntas ya. Tidak ada remedi buat kalian. Oke, baik anak-anak. Alhamdulillah ya, kita sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Dari awal tadi kalian sudah melaksanakan beberapa kegiatan ya, yang dari kalian tadi merumuskan masalah, kemudian kalian bersama berdiskusi, menggali informasi pakai aplikasi dan seterusnya, kemudian eksperimen sampai kalian ini tadi presentasi, kemudian mengerjakan post test ya. Dan sebelumnya kalian sudah membantu Pak Tony untuk menemukan solusi dari masalahnya ya. Dan karena tadi sudah presentasi dan sudah mengerjakan, Pak Taufik amati dari awal sampai akhir, akan saya beri reward untuk kelompok yang paling paling bagus ya, kemudian paling aktif, diskusinya paling bagus. Kira-kira kelompok mana? Ya. Kelompok manakah yang akan mendapatkan hadiah di pembelajaran kali ini? Baik, kelompok yang datanya hampir sesuai, analisisnya benar dan seterusnya, yang paling mendekati adalah kelompok 2 ya. Oke. Baik, silahkan perwakilan kelompok 2 maju ke depan ya. Bisa beri hadiah. Ada hadiah. Terus ke depan dulu. Ya, ini ya. Buat kelompok 2. Iklan nanti ya, tutupi aja. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya ya. Kalian sudah mendapat hadiah. Baik anak-anak, alhamdulillah sudah selesai. Nah, sekarang coba kita simpulkan pelajaran hari ini. Kalian tadi belajar apa? Angkat tangan, angkat tangan. Ya, tarik. Oke, terus yang paling kita bahas tadi adalah hubungan antara luas penambang dengan kecepatan aliran fluid. Iya, bagaimana hubungannya? Yang lain? Ya, Zahra. Semakin kecil luas penampangnya, maka semakin besar kecepatan fluidanya. Oke, terus? Begitupun sebaliknya, ya. Kalau semakin besar luas penambang, maka semakin kecil kecepatan fluidanya. Iya, betul ya? Betul. Ya, itu tadi yang kita pelajari hari ini. Oke, anak-anak, jangan lupa di situ ada latihan soal. Nah, itu nanti silahkan dikerjakan di rumah ya, dikerjakan di rumah untuk kalian pengayaan ya. Nah, anak-anakku sekalian, yang terakhir sebelum Pak Taufik tutup ya, setelah kalian tadi melaksanakan kegiatan pembelajaran sampai akhir ini, yang kalian rasakan apa? Senang ya? Banyak percobaannya. Terus apa lagi? Ya, apa lagi? Aplikasi-aplikasi yang dicoba menyenangkan tidak? Menyenangkan ya, baik. Ya, kedepannya nanti saya akan coba untuk aplikasi yang lebih lagi ya. Untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan bahas tentang asas Bernoulli. Nah, kalau ini kan kita eksperimen pakai aplikasi ya. Nah, besok kita membuat alat yang beneran ya. Nah, insya Allah nanti akan kita laksanakan beneran di next pertemuan. Begitu? Baik. Terima kasih anak-anak atas atensinya hari ini ya. Semuanya aktivitas dihentikan dulu. Kita akan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih anak-anak atas semangatnya hari ini. Jangan lupa hati-hati di jalan ya. Tetap jaga protokol
kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.